Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini saya nggak buka gambar ya, kurang sehat soalnya. Jadi kita mendengar renungan hanya via audio saja. Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang harusnya dikhotbahkan kemarin di hari Minggu, tapi batal. Saya pikir saya tetap akan share bagian ini, tuh di dalam porsi yang lebih pendek gitu. Kita membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-24. 1 Samuel 24 ya, kita membaca. 1 Samuel 24 ayat 1 dan seterusnya. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalam untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celah kamu. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang-orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada malam hari ini. Kau menolong kami supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami, dan kami juga bisa belajar daripada kehidupan orang-orang yang dicatat dalam firman Tuhan, dan juga di dalam segala kompleksitas pergumulan kami pun juga bisa menang bersama dengan Tuhan, dibentuk, dikuduskan, disempurnakan, seperti Tuhan juga menyempurnakan hamba-Mu Daud. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah, waktu kita baca bagian ini secara sepintas sih ini ya, apa itu ya nggak perlu ada penjelasan ya, itu sepertinya message yang jelas gitu. Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul ya, yang memang memusuhi dia, tapi dia tidak mempergunakan kesempatan itu karena dia memang nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita membaca lebih detail ya,
gambarannya sebetulnya nggak sesederhana itu, saya sebetulnya lebih kompleks ya. Ini termasuk psikologi yang ada pada Daud ini lumayan rumit saya di dalam bagian ini itu. Dan ya menggambarkan kompleksitas psikologi seperti ini, saya ini menarik untuk saya karena di situ ada gambaran bagaimana seseorang yang bergumul ya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan langsung sempurna, gitu ya. Bukan langsung bukan langsung menyatakan kelulusan gitu, tapi juga masih ada pergumulan yang dia perlu lalui gitu. Kita perlu membaca bagian ini, maksudnya di dalam konteks 1 Samuel ini ya. Ini banyak kalimat-kalimat yang sebetulnya ada certain signifikansi simbolis ya, signifikansi simbolis. Misalnya waktu saudara membaca di dalam pasal 15 ya, di situ Saul itu merobek ya, ini jubahnya Samuel ya. Lalu terus kemudian Samuel mengatakan ini melambangkan kerajaan itu akan dirobek, dikoyakkan ya. Dan bahwa Saul itu adalah raja yang ditolak. Saudara bisa membaca itu di dalam pasal 15 ayat 27 ya. Lalu di dalam pasal 18 ya, Yonatan itu memberikan pakaiannya, robnya itu kepada Daud. Di situ juga merupakan satu tindakan simbolis ya. Ini urusannya sama jubah kan ya. Tindakan simbolis bahwa dia menyerahkan dengan rela ya takhta yang seharusnya diwarisi oleh Yonatan itu ya, dan dia dengan rela mengikuti pimpinan Tuhan, menyerahkannya kepada Daud ya dengan memberikan jubah itu. Saudara bisa baca di dalam ayat ke-18. So bagian ini waktu saudara membaca Daud memotong ya, puncak jubah itu bukan cuma sekedar ini tindakan hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dia bisa membunuh Saul kalau dia mau. Memang aspek itu ada ya, dicatat itu. Tapi lain ya, dia memotong puncak jubahnya misalnya dengan dia ambil botol minumnya Saul gitu misalnya. Lain banget kalau botol minum kayaknya nggak ada simbolnya gitu ya. Nggak ada yang perlu disimbolkan dengan mengambil botol minum. Tapi memotong jubah itu lain lagi sebetulnya. Dan di sini yang kita bilang kompleks ya, kejiwaannya Daud itu kompleks sebetulnya itu. Dan itu juga sebetulnya cukup digambarkan dengan baik di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Maksudnya begini secara perspektif teologis ya. Daud tentunya tahu bahwa ini ya Tuhan sendiri ya yang mengangkat Saul sebagai raja. Maka yang seharusnya menyingkirkan Saul ya, yaitu Tuhan sendiri ya, bukan Daud. Di dalam hal ini benar ya bahwa Daud itu memang nggak membunuh Saul ya, karena dia tahu itu bukan bagiannya dia. Daud tahu bahwa dia nggak boleh ada bagian yang direct ya untuk itu gitu. Itu adalah urusannya Tuhan ya. Sama sekali bukan urusannya Daud. Ya. Tetapi ya, saudara melihat di sini dengan dia memotong ujung ini ya, tadi di ayat berapa yang kita tadi baca ya. Puncak Saul ini di ayat 5 ya. Dia memotong puncak Saul ya. Dia memotong ujung dari pakaiannya. So, ini berarti apa, berarti somehow Daud ini nggak konsisten, karena tindakan memotong jubah itu berarti dia melakukan move, ya, dia melakukan gerakan untuk mengambil kerajaan Saul. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar bukti bahwa nanti bisa ditunjukin deh. Kalau cuma ditunjukin ya dia bisa ngambil yang lain juga ya, ngambil botol minum lah atau apa lagi gitu, ngambil yang lain lah gitu ya, ngambil sepatunya kali, ngambil
ngambil apa nih lah, ngambil bagian-bagian yang lain kan juga bisa gitu. Tapi ini kan dia memotong jubah ya. So dari background beberapa bagian tadi kita sudah katakan ya, urusan jubah itu bukan cuma sekedar jubah, so ya, tapi ini satu tindakan simbolis sebetulnya. Gitu. Jadi waktu dia melakukan pemotongan ini dia sebetulnya ya nggak konsisten ya si Daud ini ya. Satu sisi memang betul dia nggak membunuh Saul, di dalam hal itu dia tidak melangkahi Tuhan. Tapi sisi yang lain dia memotong puncak Saul itu menyimbolkan bahwa dia sekarang actively ya mengambil kerajaan itu. Memang dia sudah dinubuatkan gitu kan ya. So dia pikir dia akan menggenapi. Maka saudara membaca di dalam bagian ini ya, di dalam ayat yang tadi kita baca ya, setelah dia memotong, kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Dia kan memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam kan ya di dalam ayat keempat. Tapi terus kemudian 5, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Berdebar-debar hatinya Daud. Saudara pikir berdebar-debar kenapa ya? Ya karena ketakutan kalau Saul bangun. Itu penjelasan terlalu gampang soalnya kayak gitu ya. Ya iyalah berdebar-debar ya. Kalau Saulnya kaget gimana? Terus kemudian tiba-tiba lihat belakang. Gitu misalnya. Kan kacau ini kan. Ceritanya jadi berubah semuanya gitu. Saya pikir bukan itu saya. Dia berdebar-debar ini ada gangguan conscience sebetulnya gitu. Ada gangguan conscience ya di dalam diri Daud di sini dengan dia melakukan pemotongan puncak Saul ini, puncak jubahnya. Makanya hatinya berdebar-debar. Karena ya dia sudah melakukan sesuatu yang sebetulnya itu bagiannya Tuhan. Kerajaan itu akan diberikan kepada Daud, ya, bukan Daud yang inisiatifnya mengambil dari Saul ya. Jadi sudah melihat di dalam cerita ini ya, ini ambigu actually antara ya dan tidak. Apakah Daud membalas Saul? Jawabannya ya dan tidak. Di dalam pengertian dia membunuh, ya memang tidak gitu. Tapi di dalam pengertian dia melakukan symbolic action untuk mengambil kerajaan Saul, iya jawabannya. Karena dia memotong puncak jubah Saul. Sekali lagi ya saya, dengan melakukan pemotongan puncak jubah Saul ini, Daud sebetulnya melawan keyakinan hatinya ya bahwa kerajaan itu akan diberikan kepada dia tanpa campur tangannya. Karena itu sepenuhnya ada di dalam pengaturan Tuhan. Tapi kita bisa membaca cerita seperti ini, ada keindahan tersendiri. Maksudnya bukan ini ya, ketidaksempurnaan Daud itu indah, bukan itu poin saya, tapi indah karena justru kita melihat gambaran seseorang yang dipakai Tuhan dan akan dipakai Tuhan itu ternyata ya nggak sempurna, belum disempurnakan. Ini bukan gambaran Daud the Saint yang wah so ini ya heroik gitu ya, so bersih, sangat luas hatinya gitu ya, nggak ada salahnya sama sekali, no shortage at all gitu ya. Kadang-kadang kita suka ya menggambarkan gambaran tokoh-tokoh Alkitab yang seperti itu, tapi terus kemudian kita akhirnya keliru gitu, karena ya mungkin kehidupannya seperti itu nggak terlalu bisa dihidupi ya akhirnya gitu. Tapi justru dengan ada gambaran yang ambigu gini ya, kita bisa reflect ya, bukankah ini seringkali juga menyatakan kehidupan saudara dan saya kan? Kita juga bukan nggak tahu sih, nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita somehow tahu gitu. Itu kan prinsip Alkitab ya, masa kita nggak tahu. Tapi di dalam hati juga masih ada pergumulan ya, antara iya dan tidak gitu. Ya membunuh saya pasti tidak ya, tapi merebut ya kayaknya bolehlah bagian ini ya gitu ya, seperti Daud gitu misalnya. So ya saudara melihat gambaran Daud ya, karakternya ambigu di dalam bagian ini ya, itu menarik karena kita bisa melihat soal pergumulan seseorang yang dipakai Tuhan bukan karena dia sempurna, tapi karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada dia. Sudah kita sudah pernah membahas ini ya, itu introduksi di Perjanjian Lama di PA Gary Kelapa Gading. A man after God's own heart itu artinya apa gitu? A man after God's own heart. Daud kan dibilang seseorang yang menurut hati Tuhan. Itu artinya apa sih? Kita sudah pernah bahas di situ menyatakan bahwa Daud itu adalah seseorang menurut
hati Tuhan, itu bukan karena kelebihan yang ada pada Daud, bukan. Tapi jawabannya ada pada kasih karunia Allah yang ada pada Daud. Jadi seluruh kemuliaan itu kembali kepada Allah ya. Tapi kadang-kadang saudara bisa mendengarkan ini ya, pembahasan yang mencoba untuk menjelaskan a man after God's own heart, lalu melihat kualifikasinya itu pada Daud dan bukan pada anugerah Tuhan. Sebetulnya kalau saudara baca ya, kehidupannya Daud ya, dibandingkan dengan kehidupan Saul, juga nggak lebih baik gimana sih? Tidak gitu. Kehidupannya Saul juga nggak jauh banget ya dengan Daud gitu ya. Dia itu bumi dan langit lah karakternya. Mungkin nggak juga sih. Daud itu punya flaw yang juga sangat-sangat ini ya, besar gitu. So kenapa dia disebut a man after God's own heart ya? Semata-mata karena kasih karunia Tuhan itu ada pada Daud. Karena Tuhan mengasihi Daud. Jawabannya itu ada pada kasih karunia Allah. Bukan pada kelebihannya Daud gitu ya. Karena kalau kita terlalu menggambarkan kehebatannya gitu ya. Saya khawatir ntar waktu di dalam kita baca Alkitab kita juga berusaha untuk menjadi hebat seperti tokoh-tokoh Alkitab itu ya. Dan kalau kita berhasil kita jadi sombong akhirnya. Kita bisa merasa berkualifikasi seperti Daud yang punya hati yang lebih murni lah, yang lebih jujur atau apalah, sudah tambahin sendiri ya kualifikasi karakternya gitu. Whereas di dalam Alkitab seperti ini lebih tertarik untuk menekankan anugerah dan kasih karunia ilahi daripada kehebatan manusia. Sola gratia, soli Deo gloria. So kembali lagi ya saya. Daud di sini memiliki apa ya? Respons yang ambigu gitu sekali lagi ya terhadap usulan dari bawahannya di situ. Saudara kalau membaca ini kan ya perlu certain discernment ya, spiritual discernment. Karena kalau sudah baca dalam ayat keempat kan orang-orang Daud itu kan berkata kepada dia, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya. Ini kan dia dapat masukan ya. Kalimat ini benar kalimat dari Tuhan nggak sih ini ya? Kan dikatakan di sini orang-orangnya Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, ada nama Tuhan di sini di bawah ya. Seperti kayak kalimat profetik gitu ya. Betul nggak sih ini kalimat profetik gitu? Atau ini desperate-nya apa ini orang-orangnya Daud ya. Saudara bisa bayangkan ya. Ini orang-orang ini kan termasuk juga adalah orang-orang yang di dalam posisi bahaya. Mereka ikut Daud ya, dan Daud lagi diuber-uber sama Saul mau dibunuh. Ya, saudara pikir terus kalau Daud dibunuh terus orang-orangnya akan dilepaskan ya? Tidak, pasti juga akan dibunuh kan ya. Ini orang-orang yang membela kepada Daud pasti akan masalah juga. Maka mereka pikir ya lebih baik Saul yang mati gitu. Mereka sangat mungkin saya ini ya punya apa criminal record gitu ya. Nggak get along well dengan Saul. Jadi ya kalau Saul dibunuh hari itu ya mereka sudahlah, mereka di dalam pihak orang yang kuat sekarang. Kalau Daud menjadi raja, mereka akan selamat langsung. Maka mereka mengatakan sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Perhatikan ya di situ Daud itu merespons itu ya, merespons dengan memotong puncak jubah Saul. Jadi responsnya ambigu ini ya. Di satu sisi dia nggak percaya ya, ini kayaknya bukan perkataan Tuhan. Masa saya ini masih membunuh Saul? Ini nggak benar seperti ini. Dan saudara bisa membaca itu ya di dalam ayat yang ke-6 ya. Dia berkata, Daud berkata kepada orang-orang, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau urusan menjamah, urusan membunuh itu ya, Daud sih nggak mengikuti gitu ya, nggak mengikuti. Let's say pakai istilah hasutan gitu ya, hasutan daripada orang-orangnya. Gitu. Dia nggak mengikuti. Gitu. Tapi with regard to pemotongan puncak jubah, dia mengikuti sih.
Setelah orang-orang yang mengatakan kalimat itu, betul loh, Daud lalu bangun dan memotong puncak jubah Saul. Sekali lagi ya, tindakan simbolis ini. Dia mengambil kerajaan itu. Daud mengambil. Padahal harusnya dia nggak melakukan itu ya. Harusnya dia menunggu dengan sabar. Dia harusnya membiarkan Tuhan yang memberikan kepada dia. Toh sudah dijanjikan juga gitu. Ya di dalam kehidupan kita, kita juga perlu spiritual discernment seperti ini ya, supaya kita nggak gampang terhasut ya di dalam kehidupannya. Karena bisa aja ada orang-orang yang seperti loyal ya kepada kita gitu. Ya seperti berpihak kepada kita, yang benar-benar berpihak sih ya, kayak seperti di sini kan bukan cuma seperti ya, ini memang adalah betul-betul orang yang berpihak kepada Daud kan, memang orang-orang Daud, jadi mereka ini orang-orang yang loyal gitu, loyal kepada Daud gitu. Tapi orang yang loyal itu bisa menghasut ya, bisa menghasut. Nah, bagaimana menghadapi hasutan seperti ini? Perlu spiritual discernment, perlu bisa membedakan dan bukan hanya tenggelam. Oh, ini orang-orang yang menyatakan loyalitas, ini pendukung saya. Karena dia pendukung, berarti yang dikatakan itu pasti otomatis ini saya harus dengar karena mereka nggak diragukan loyalitasnya. So kita bisa terjebak loh seperti itu ya, bisa terjebak. Karena nggak tentu yang dikatakan oleh para pendukung kita gitu ya, itu adalah orang yang betul-betul disuruh Tuhan mengatakan kalimat itu. Whatever motivasinya ya. Again, kita bisa coba rekonstruksi di sini motivasi daripada orang-orangnya Daud ini ya, karena mereka ya sudah capek kali ya, sudah ini apa lari dari gua ke gua gitu, mau sampai kapan ini gini terus gitu, kapan mau settle gitu kan. Alangkah baiknya kalau Daud cepat menjadi raja dan Saul ini mati. Sudahlah, berarti saya juga sudah mulai bisa menikmati gitu kan ya. Ini kan para pendukungnya Daud gitu, tapi mereka ini terus kemudian ya mengatakan apa yang nggak dikatakan oleh Tuhan. Nah, saudara kalau membaca di dalam apa ya bagian-bagian lain di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu ada kalimat yang apa ya, saya memberikan klausula if gitu ya, seandainya, kalau ya, sekiranya. Nah, ini bisa disalah mengerti, saya. Karena kalau kita salah mengerti seperti seolah-olah lo kok nggak beriman, kok nggak yakin, kok nggak jelas lihat pimpinan Tuhan, tapi salah mengerti ya saya. Ini sebetulnya merupakan ekspresi dari kerendahan hati. Kita baca ya saya, misalnya ayat yang terkenal itu ya, Yakobus 4 ya, Yakobus 4. Kita membaca ayat 15. Atau mulai dari ayat 14 ya. Dari ayat 13 ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini bukan ekspresi orang yang kok nggak jelas pimpinan Tuhan ya orang ini. Saya pikir saudara salah mengerti. Ini bukan orang yang nggak jelas pimpinan Tuhan. Ini ekspresi kerendahan hati. Ekspresi kerendahan hati jika Tuhan mengendakinya. Justru kalau dia nggak pakai istilah jika, dia memang Tuhan mengendaki, saya pasti akan berangkat ke kota itu gitu. Itu justru kalau menurut Yakobus adalah ekspresi kecongkaan, ya, ekspresi kecongkaan. Bukan ekspresi kepastian, tapi ekspresi kecongkaan. Sudah baca dalam ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Apa? Memegahkan diri dalam kecongkaan, ya. So pasti. Pasti saya akan ini. Pasti gitu ya, pasti. Sudah tahu dari mana pasti itu. Maka tadi kita bicara ini kan ya, spiritual discernment kan. Spiritual discernment itu kalau orang mengatakan ya sesuatu yang terlalu pasti itu ya, ini apa?
bentuknya itu formulanya seperti terdengar, wah ini profetik yang sangat mantep ini ya, nggak ragu-ragu. Dia jelas loh mengatakan bahwa COVID pasti akan berhenti tahun ini bulan apa dan sebagainya gitu, atau penyakit pasti akan sembuh gitu misalnya, dan seterusnya. Sudah mesti hati-hati ya dengan perkataan-perkataan yang seemingly prophetic seperti itu ya. Seperti kayak lebih mantap, lebih tahu pimpinan Tuhan dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau menurut Yakobus itu adalah ekspresi kecongkaan gitu. Satu lagi ya saya contoh dari Esther. Esther pasal 4 ya. Esther pasal 4 ayat yang ke-14. Itu perkataan Mordekai ya, kepada Esther. Kita nggak bisa baca semuanya, tapi sudah tahu saya assume ini ceritanya. Mordekai mengatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu, maksudnya Esther, akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ada seorang penafsir saya yang highlights ini kata siapa tahu nih. Mordekai bukan sok tahu saya, tapi dia mengatakan kalimat yang rendah hati. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kenyataannya kan iya kan saya. Kenyataannya kan memang betul kan ya. Tapi saudara perhatikan ya ekspresi yang dipakai oleh Mordekai. Siapa tahu, mungkin ya. Gak jelas pimpinan Tuhan saya. Bukan urusan gak jelas pimpinan Tuhan. Kok nggak ada kepekaan sih? Kenapa nggak ngomong aja kalimat langsung? Justru untuk saat inilah engkau beroleh kedudukan gitu misalnya kan ya. Kan bisa juga ngomong gitu. Mantap gitu loh ngomongnya. Jadi orang Esther lebih tergerak gitu ikutnya karena Mordekai mantap gitu. Pakai siapa tahu lah, kalimat mungkin lah dan sebagainya, ini bikin orang ragu-ragu. Salah saya, salah nangkep ya saya. Saya kira kita salah saya kalau kita mengerti firman Tuhan seperti ini. Justru yang pasti-pasti itu banyak yang salah saya. Yang pasti-pasti yang kesan seperti kayak profetik yang mantep gitu ya, yang orang oke saya akan ikut engkau gitu misalnya. Itu yang mencelakakan justru gitu. Justru yang benar yang pakai istilah mungkin di sini. Justru yang benar yang pakai istilah siapa tahu. Justru yang benar pakai istilah jika, seperti di dalam Yakobus tadi ya. Jangan confuse kerendahan hati terus dianggap sebagai ketidakpastian. Itu ya kalau kita confuse bagian ini, kita sendiri nggak ada spiritual discernment, berarti kita nggak bisa membedakan. Kita nggak bisa membedakan yang mana rendah hati, yang mana sok tahu dan sebagainya. Lalu kita menganggap orang yang sok tahu sebagai orang yang penuh kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Ini kacau balau saya seperti ini. So Daud merespons somehow setengah benar setengah salah gitu ya, setengah benar setengah salah. Di satu sisi dia meragukan kalimat daripada orang-orangnya ini ya, orang-orang ngomong begitu pasti gitu ya, begitu pasti ngomongnya. Kita baca lagi ya saya di ini tadi 1 Samuel, perkataan daripada orang-orangnya. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya, kalimat seperti betul-betul dari Tuhan ya, nggak ada jika, nggak ada siapa tahu, nggak ada, lalu kalimat yakin sekali ya. Daud setengah kepleset di sini ya, dengan memotong punca jubah Saul. Makanya terus kemudian hatinya berdebar-debar sendiri karena dia sudah melawan conviction-nya. Harusnya dia menunggu, dia harusnya nggak melakukan pemotongan punca jubah itu. Ya, tapi ya bersyukur kita melihat di dalam cerita ini Daud nggak sampai membunuh Saul ya. Lalu bagaimana di dalam kehidupan saudara dan saya ya? Again, sama ya saya. Waktu di dalam keadaan seperti itu, kita juga jangan buru-buru ya merespons orang yang mengatakan kalimat yang so pasti gitu ya. Karena kalau kita mendengarkan nasihatnya, wah saya dengerin orang ini mantep ya, nggak ada ragunya sama sekali. Yang dia bilang semuanya itu kayaknya penuh dengan keyakinan gitu ya. Hati-hati saya, hati-hati. Justru itu mungkin yang nggak ada kerendahan hati. Justru itu mungkin yang sok tahu gitu.
Justru mungkin adalah orang yang pakai istilah siapa tahu, mungkin nanti lihat bagaimana Tuhan memimpin, justru itu orang yang mungkin betul-betul bergantung dan menghargai Tuhan dan tidak menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita bijaksana untuk bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan, yang mana bukan kehendak Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, Engkau menolong kami untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang terus membawa kami ke dalam kebenaran firman Tuhan yang mampu untuk mengoreksi kami dari segala kesalahan, mendidik kami di dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.